Segmen elektrifikasi di Indonesia itu sebenarnya lagi ramai banget ya. Tapi ternyata elektrifikasi itu nggak cuma sekedar mobil listrik. Ada yang sebenarnya lebih cocok untuk di Indonesia saat ini sebagai masa transisi, itu sebenarnya mobil-mobil hybrid. Nah, cuma secara harga dan lain-lainnya, nggak ada yang mobil hybrid itu yang benar-benar bisa value for money, affordable, bahkan dia bisa dianugerahi atau kita sebut sebagai most worthy car. Nah, salah satunya yang menurut gua itu layak dipertimbangkan adalah all new Yaris Cross Hybrid. Nah, kita bakal bahas mobil ini. Ada beberapa poin yang menurut gua yang bisa kita jadiin acuan kenapa mobil ini tuh layak jadi sebuah most worthy car. Untuk tahu apa aja, tonton terus video, jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama menurut gua adalah soal tampilannya. Orang Indonesia tuh aware banget gitu. Bahkan kayak namanya cinta pada pandangan pertama itu ya lo selama desain sebuah mobil itu udah keren, mau jaruannya kayak gimana, kayaknya nggak masalah. Nah, Yaris Cross Hybrid ini tuh beneran menurut gua ganteng banget gitu ya. Apalagi yang versi GR Sportnya ini, mulai dari bagian depannya, dia kayak udah ada grill yang lebar dan itu dibikin warna hitam. Udah gitu bumper-bumpernya dan semuanya tuh beneran agresif banget yang bikin mobilnya tuh nggak cuma sporty, tapi juga bener-bener nyamperin kayak laki banget lah gitu ya. Dan dimensinya juga dia nggak terlalu besar, jadi secara tampilan gue suka sama si all new Yaris Cross inilah gitu. Kita lihat bagian samping ini ya. Dimulai dari konsep warna body dual tone, jadi kalau sininya putih, atasnya tuh semuanya bagiannya hitam. Ada roof railnya pastinya yang bikin dia beneran kayak jadi SUV atau sebuah crossover ya. Spionnya juga warna hitam. Dan ini ada over fender, udah gitu peleknya 5 palang yang bikin dia secara tampilan tuh profesional banget gitu. Nah, di belakang juga dia nggak kalah atraktif sama kayak bagian depannya. Ini juga berkat dari si GR Sportnya itu. Nih kayak sini ada lips yang dibikin warna hitam piano black. Ini juga bikin tampilannya tuh jadi agresif banget gitu ya. Emblemnya sini udah ada S, terus ada gitu HEV yang menandakan kalau ini semua mobil hybrid. Terus bumpernya ini juga beneran agresif banget kayak di bagian depan. Bahkan ada diffusernya dan nggak lupa ada emblem GR yang menandakan kalau ini adalah versi GR Sportnya. Yang kedua yang pastinya nggak kalah penting adalah sektor mesinnya. Ini yang gue bilang kenapa Yaris Cross Hybrid ini tuh jadi sebenarnya value for money banget, karena dia punya mesin yang sebenarnya kencang tapi juga hemat bahan bakar. Nah, jadi dia tuh dipakai mesin yang sebenarnya sangat umum banget di Indonesia, 1500 cc. Tenaganya emang nggak superior, dia cuma punya tenaga 90 horsepower dan torsinya 121 Nm. Dari sini efisiensi bahan bakarnya aja udah bisa kelihatan, ditambah lagi sama motor listrik yang punya tenaga 79 horsepower dan torsinya 141 Nm. Nah, kombinasi keduanya ini yang bikin kenapa mobil ini tuh bisa tetap kencang tapi juga hemat bahan bakar. Nah, yang poin ketiga yang bikin kenapa mobil hybrid itu unggul daripada mobil listrik juga mobil konvensional, konsumsi bahan bakarnya. Jadi beneran kita kalau misalnya mobil listrik oke lah, secara cost operasional dia lebih murah. Tapi kalau kita bicara soal SPKLU atau ekosistem untuk pengecasan dan lain-lain itu masih kurang banget di Indonesia. Sementara kalau misalnya mobil bensin, ya kita pasti bakal sering-sering ke SPBU. Nah, mobil hybrid ini tuh kayak ngasih solusi gimana caranya kita bisa tetap menikmati mobil tanpa harus sering-sering ke SPBU. Jadi, selama pengetesan, kalau misalnya klaimnya Toyota 31 km per liter, nah mungkin untuk di kondisi realnya nggak bakal setinggi itu ya. Yang gue dapat itu sekitar 21 sampai 22 km per liter. Dan ini untuk sebuah mobil bakal atau sangat-sangat irit lah gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem dari hybrid Toyota ini beneran cerdas banget. Jadi semakin lo macet ini, ketika mobil ini dipakai di perkotaan yang kondisinya padat dan macet, itu justru mobil semakin irit. Kenapa? Karena dia juga pertama punya EV mode dan sistem hybridnya itu kalau misalnya di kecepatan rendah dan kondisi baterainya itu memadai gitu ya, biasanya itu di atas setengah lah kalau misalnya gua perhatiin di ini. Dia yang aktif itu cuma model listriknya doang, jadi bensinnya tuh sama sekali nggak aktif, mesinnya sama sekali mati. Itu yang bikin mobil ini tuh lebih unggul daripada mobil listrik dan juga mobil konvensional. Makanya kenapa dia bisa irit tapi juga tetap kenceng. Nah, satu lagi yang menurut gua kenapa si Yaris Cross Hybrid ini tuh jadi mobil yang sebenarnya most worthy car banget gitu ya. Walaupun dia statusnya sebagai mobil hybrid termurah dari Toyota, tapi urusan fitur ini banyak banget. Bakal kita cobain sebutin satu-satu, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat gitu ya. Pertama, dia punya panoramik. Ini sebenarnya fitur gimmick, tapi bikin mobil itu jadi berasa mahal dan secara tampilan di kabin dan suasananya juga jadi bakal lebih oke gitu. Terus yang ada di depan mata gua kayak misalnya layarnya, ini juga cukup lumayan.
Dia punya kamera parkir yang cukup jernih, udah gitu juga untuk konektivitasnya ada Android Auto, juga Apple CarPlay yang nggak harus pakai kabel dan semuanya tuh gampang banget untuk dikoneksiin gitu ya. Terus udah gitu di setir-setirnya, ini dengan harga yang menurut gue jadi paling murah gitu di antara jajaran mobil-mobil hybrid Toyota. Dia udah dilengkapi sama Toyota Safety Sense. Jadi kayak misalnya lu ngerem otomatis, terus lane departure warning, adaptive cruise control segala macam itu ada di Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Jadi makanya maksud gue Toyota tuh sebenarnya coba untuk ngasih atau memperluas segmentasi dari mobil hybrid itu gimana caranya bisa dijangkau oleh banyak orang. Makanya adanya Yaris Cross Hybrid ini yang sebagai mobil yang paling murah, mobil hybrid yang paling murah, tapi untuk urusan fitur-fitur itu nggak kalah ininya lah ya. Di sini ada wireless chargingnya, terus soket-soket USB-nya ada, AC-nya udah digital. Nah jadi untuk sebuah mobil-mobil kekinian yang punya harga juga nggak terlalu mahal gitu ya. Nah Yaris Cross ini tuh menurut gue udah cukup lengkap banget gitu. Dari sisi safety, dari sisi kecanggihan fitur-fiturnya, konektivitas, begitu segala macamnya. Itu beneran bisa ngedukung banget untuk kita aktivitas sehari-hari pakai mobil ini gitu. Nah terakhir paling ya masalah harga jualnya gitu ya. Untuk status sebagai mobil termurah atau mobil hybrid termurah dari Toyota, dia dibanderol 400 jutaan. Memang kalau misalnya kita komparasiin sama brand-brand yang lain, harganya memang agak sedikit di atas. Tapi jangan lupa kalau misalnya Toyota itu salah satu brand paling besar di Indonesia dan udah lama juga berkecimpung di sini. Jadi urusan after sales dan lain-lainnya itu sebenarnya udah nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Jadi itulah dia Toyota Yaris Cross Hybrid untuk kebutuhan harian, lu pakai harian, semua fitur-fiturnya, tampangnya, rasa berkendaranya itu semuanya udah cukup, menurut gua udah cukup baik banget ya. Tinggal pilihan baik lagi ke kalian. Kalau ada komen-komen sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.